Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, Bu? Insyaallah, Bah. Kisareng. Yang ibu-ibu kan kadang ora anak puasa ngono lho. Nggih, Bah, halangan. Puasa ora. Nggih niku dapat bonus niku alhamdulillah. Diskon, Bah. Pak Rahmat mungkin ora tak sakoni puasa apa ora mesti puasa nek ora ya wis berarti masalah kan ngono. Mboten apa? Insyaallah kok ngono ta Bu Sumi iki. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kedua kita menjalankan bulan suci Ramadan, bulan suci dalam berpuasa. Di pertemuan kita kali ini, panitia memberikan satu tema, tata cara membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di lewat on air. Maksud dan tujuan agar supaya bacaan Quran kita baik lewat nyata maupun lewat sosial media itu sama kedudukannya dan entok berkah. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, singkat saja bahwa mungkin akan lebih banyak tanya jawabnya karena apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan saya tidak tahu. Maka panitia cuma sebatas memberikan satu gambaran. Barangkali mungkin ini yang dibutuhkan. Oleh karena itu mungkin ada sekitar 10 menit tausiah, habis mungkin kesananya itu lebih banyakkan tanya jawabnya. Ngeten nggih. Biar kena. Nggih, Pak. Siap. Alam anna qira'atal jamaah mustami'ina mustahabbatun bidalail dzahirati wa fa'alis salaf wal khalaf. Bahwa ketahuilah perbuatan ini, baca tadarus Al-Quran ini berjamaah ini merupakan satu kesunatan, merupakan satu hobi yang disenangi oleh baik salaf maupun khalaf, baik ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang gitu loh. Satu perilaku ini sangat dicintai. Ya, mustami'ina mustahabbatun, dikumpulkan menjadi kesunatan bidala ilidakir yang menjadi dalil atau referensi yang dohir, yang nyata. Wa ali salaf wal khalaf, dan ini perbuatannya ulama salaf dan ulama khalaf. Jadi jenengan nggak usah ragu, nggak usah mempertanyakan dalilnya di wong tadarusan segala macam. Yang jelas ketika kita bertadarus, baik secara offline maupun online, semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan. Artinya apa? Kalau kita pengen mendapatkan keberkahan, maka tentu harus ketika kita baca Al-Quran, itu harus suci. Suci, ya, disucikan dari hadas kecil. Artinya punya air wudhu. Ini dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu dijelaskan bagaimana sistem atau cara tata krama
tawaduknya seseorang ketika baca Al-Quranul Karim. Punya wudhu, lalu menghadap kiblat, kaki jangan selonjoran, itu sama, Bu. Baik di on air maupun di kehidupan nyata. Karena on air pun tetap yang dibaca adalah Al-Quranul Karim. Gitu loh. Ya, tentu bahwa ini sama. Yang harus dikerjakan agar mendapatkan keberkahan, di mana itu nanti para malaikat itu datang, sakinah didapatkan, ketenangan, ketentraman, dan lain sebagainya sebagaimana Rasul menyampaikan ma min qaumin yadhkurunallaha illa khaffat bihimul malaikah wa khasyatur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakrallahu fi man indah. Kata Rasul, ma min qaumin, tidaklah seorang kaumun yadhkurunallaha, yang membaca Al-Qur'anul Karim, yang mengingat Allah. Salah satu daripada mengingat Allah adalah baca Al-Qur'anul Karim secara bersamaan. Illa khaffat, kecuali orang tersebut akan dikepung. Illa khaffat bihimul malaikat, kecuali orang tersebut akan diliputi, dikepung sama seluruh para malaikat. Wa ghasyatur rahmah, dan akan dikelilingi oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, ditenangkan rasa ketenangan jiwa. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan bercerita kepada siapapun yang dikehendaki Allah bahwa inilah hambaku, inilah hambaku yang selalu mengingat aku. Disanjung-sanjung orang tersebut. Itu artinya orang yang sudah mendapatkan keberkahan, yang membaca Al-Qur'anul Karim. Yaitu tadi, satu, punya kesucian, artinya tidak membawa hadas, menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat, tidak sambil makan, tidak sambil minum, terus kaki tidak selonjoran, ya, terus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan apapun kecuali itu. Itu adabnya orang baca Al-Qur'anul Karim. Orang yang sudah mempraktekkan hal ini, sebagaimana diterangkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, maka orang tersebutlah yang berhak untuk mendapatkan khasyatur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, yang diliputi malaikat, mendapatkan rahmat dan ditanamkan rasa ketenangan dalam jiwa. Wa nazalat alaihimus sakinah, ditanamkannya rasa tenang, rasa senang, rasa bahagia. Jadi semestinya orang yang bertadarus Al-Qur'anul Karim adalah mereka orang yang senantiasa tenang hatinya sesudah baca itu, gitu loh. Orang malah jengkel. Nah, makanya dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamatil Quran itu pun diatur jauh sebelum tadarus. Artinya apa? Kita belajar mengajar dulu. Cara belajar mengajar Al-Quran pun diatur. Guru bagaimana cara mengajarnya, murid bagaimana cara belajarnya tentang Al-Quran tersebut. Yang mana itu nanti akan menjadi cikal bakal saat kita akan bertadarus. Gitu loh. Ya tentu kita paham, kita sepakat bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya bacaan yang mengharuskan, gitu loh. Yang terikat oleh yang namanya ilmu tajwid. Ya kan? Memang terikat, gitu loh. Terikat. Agar kita baik bacaannya, benar bacaannya, maka harus melalui ilmu tajwid, gitu loh. Tapi ya jangan dilupakan pula
gitu loh. Jangan dilupakan pula bahwa ketika ada seorang yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata, saking susahnya, saking payahnya, tapi dia juga pengen baca Al-Quranul Karim. Di sela-sela keinginannya itu ada satu kelemahannya, yaitu nggak bisa tajwid misalkan, nggak fasih tajwidnya, nggak hafal tajwid. Jadi kadang-kadang keliru bacaannya. Sebagai orang yang faham tentang hadis itu, maka kita akan memberikan kelonggaran. Artinya ya sudah, tidak apa-apa. Kita meyakini bahwa bacaannya itu keliru gitu loh. Sudah, kita saja yang tahu, yang paham gitu loh. Yuk, bacaannya keliru. Maka kita membenarkan. Gitu loh. Kita membenarkan gitu loh. Bukan kita diam, kita tetap membenarkan. Artinya kita kita meluruskan gitu loh. Kalau kita diam ya kita keliru juga. Tapi kadang ada efek yang luar biasa, Bu. Ketika kita langsung tegur di atas, itu luar biasa efeknya. Mutung, nesu, nggak mau baca lagi, sungkan baca darus lagi, akhirnya keluar juga dari majelis, itu yang lebih berat. Subhanallah. Makanya begini, dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu kepiawaian seorang guru itu harus ditunjukkan. Tapi bukan berarti seorang santri pun seenake udele dhewe. Gitu loh. Merasa dirinya itu adalah kepayahan, merasa dirinya adalah satu kelemahan, merasa dirinya adalah satu ketidakpahaman. Maka ketika teguran itu pun muncul, harusnya diterima dengan legowo. Ini kadang-kadang sing negur luwih enom ketimbang si ditegur, ini yang jadi persoalan gitu loh. Ini yang jadi persoalan. Sing ditegur luwih tuwek gitu loh. Lebih tua gitu loh. Yang ditegur, sing negur luwih enom. Sehingga merasa dirinya itu terinjak-injak, padahal ya orang etek-etek lah. Nggak ada tujuan itu. Ini kadang perasaan, mana lagi puasa, Bu. Jiwa sensitifnya kan muncul. Nah, lagi nahan lapar, nahan haus, nahan dahaga, terus ngono kowe ngadepi nenek sing cerewete luar biasa, terus kowe ngadepi majikan sing nuntut macem-macem, dihadapi tentang pengajian sing ngoten niku ya wis rada piye ngono. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, lalu bagaimana caranya kita agar mendapatkan keberkahan saat membaca tadarus, ya, saat membaca tadarus lewat online ataupun tidak online, itu sama saja sebenarnya. Poin yang dibaca itu adalah, cuman mungkin yang dimaksud panitia itu begini. Kalau online kan kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita kasih paham tata caranya membaca Al-Quran, membaca tadarus supaya mendatangkan keberkahan, itu mungkin lebih tepatnya mungkin seperti itu. Sehingga begini teman-teman, sahabat-sahabatku semua, baik online maupun offline, ya, baik lewat sosial media, lewat pengajian kayak beginilah misalkan, atau yang di masjid-masjid, yang bisa libur, yang ke musola baca di sana, itu sama saja. Secara khidmat kita baca Al-Quranul Karim itu sendiri, ya. Jangan mengharapkan pujian apapun. Memang rada rawan yang offline, yang online gitu loh. Yang online rada rawan. Rada rawannya karena kita juga tidak tahu apa yang kita
Kan jenengan nggak tahu kan saya baca Qurannya seperti apa. Misalkan contoh gitu. Boleh jadi mungkin kalian itu main baca saja, nggak pakai kerudung misalkan. Ya kan? Ya kan orang lain nggak tahu Pak, saya baca Quran, saya pakai lepis, nggak pakai kerudung, orang lain nggak tahu. Yang penting bacaanku baik kok, yang penting bacaanku lancar kok, yang penting bacaanku sesuai dengan tajwidnya kok. Nah, kalau bacaannya oke, tapi bicara lagi tentang tata krama, ya, unggah-ungguhnya seseorang yang membaca Al-Quranul Karim. Ya, toto kromone wong moco Quran. Nah, itu beda lagi. Babnya masuk ning akhlak. Akhlak kita kepada Al-Quran seperti apa? Bukankah kitab itu bagian dari yang harus kita imani? Rukun iman kan wajib pada kitab kan, pada Al-Quran. Ini merupakan satu rukun yang harus kita imani. Kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Lalu kita tidak punya tata krama, tidak punya adab, tidak punya akhlak terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka sekali lagi saya ingatkan, kebetulan saya juga ngaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini sampai khatam, sehingga saya tahu persis. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini, ketika seseorang itu baca Al-Quranul Karim, tata caranya, toto coro ngono, etikanya, etika kita ketika baca Al-Quranul Karim, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, baik sendiri maupun rame-rame, ya kan? Sendiri maupun rame-rame. Kan ada sendiri tapi rame-rame. Seperti on air ini kan sendiri tapi rame-rame kan. Jadi kan di sana kan sendiri, tapi di atas kan rame-rame. Kan seperti itu. Itu sama saja gitu. Ayo, etika kita kepada Al-Quran kita aplikasikan lewat tindakan saat kita membaca Al-Quranul Karim. Ya pakai kerudung lah. Dimana bukan satu memang masalah jilbab juga orang beda pendapat bahwa yang dimaksud. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran itu mewajibkan seorang perempuan itu menjulurkan kerudungnya gitu loh. Entah itu persoalan beda pemahaman itu terserah. Ya, yang jelas bahwa seorang perempuan harus pakai kerudung, itu aja. Terlepas yang dimaksud kerudung ini adalah kehormatan maksudnya, itu terserah lah. Ya, itu terserah para ahli-ahli ilmu yang punya pendapat masing-masing. Tapi yang jelas bahwa itu artinya bahwa yang akan kita baca adalah yang mengharuskan seorang perempuan memakai kerudung. Yang akan kita baca adalah yang mengharuskan seorang pakai kerudung. Berarti kan ini etika kita sebagai perempuan, etika kalian sebagai perempuan mau baca Al-Quranul Karim, gitu loh. Maka harus pakai kerudung. Ya pakai kerudung, kalau bisa jangan sambil jangan sambil kerja kalau bisa. Tapi kan kita dalam keadaan on air, Pak. Dalam keadaan kerja juga. Makanya saya bilang begini. Bukan berarti yang saya tadi sampaikan adalah satu keharusan dan tidak bolehnya seseorang baca Al-Quran melalui hal-hal yang tidak saya sebutkan gitu loh. Bukan berarti seperti itu. Silakan, boleh-boleh saja.
Sekarang saya tanya, orang tidak punya wudhu, boleh nggak baca Quran, Bu? Memegang tidak boleh, Abah. Oh, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau Nggak memegang boleh. tidak boleh. Kalau membaca. Ya, Jajal. Pertanyaannya itu diperhatikan, orang tidak punya wudhu, boleh nggak baca Al-Quran? Boleh. Boleh. Nggak boleh memegang. Boleh kan? Boleh. Boleh. Artinya tadi kan orang yang baca Quran itu harus punya wudhu. Berarti bukan berarti yang tidak punya wudhu itu tidak boleh. Tadi saya katakan kaki jangan selonjoran kalau baca Quran. Bukan berarti yang tidak selonjoran itu dia boleh. Ini ora apa? Sopan. Tidak beretika, tidak beradab gitu loh. Yang saya khawatirkan malah rubatalin yal'anuhul Quran. Gitu loh. Ya boleh-boleh saja. Dan kuasa apapun, mau tidak mau kita harus loncor. Kesemutan, misalkan ya mau nggak mau harus loncor dong. Supaya nggak kesemutan. Karena kecil, Ya, Pak. artinya boleh-boleh saja gitu loh. Menghadap kiblat misalkan. Menghadap kiblat. Bukan berarti yang menghadap selain kiblat tidak boleh. Boleh-boleh saja. Ning adepe wong maca Quran. Kan kita selalu diajarkan ya baik yang terbaik untuk meraih yang terbaik. Kan seperti itu. Kabeh wis apik, Bu. Ya. Kabeh wis apik. Wong ora maca be apik tetep kok. Jenengan ikut tadarus. Ya, grombol ning Iwamit. Jenengan nggak baca, ning rongo kena. Kan tetep bagus kan? Apalagi baca. Wong sing ora maca be tetep apik. Kan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Zadathum imana. Malah nambah imane kan? Ketika diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, zadathum imana, akan tambah imannya, kuat imannya. Sing ora maca be apik apa maning sing baca. Tapi walhasil intinya bahwa apapun itu, ayo kita sama-sama giroh kita, keinginan kita untuk baca Al-Quranul Karim itu makin kuat, makin cinta gitu. Ini yang harus kita sekarang rame-rame wakaf Quran. Ya, kemarin saya baru dari Cilacap tanda tangan 25 Quran, Bu. Saya dapat santunan. Saya senang, tidak bukan berarti saya tidak senang sekali. Gitu loh, senang sekali. Dan targetnya itu 1 juta Quran. Targetnya. Kebetulan satu di antara TPQ di bawah naunganku yang dapat itu, yaitu TPQ Tanwirul Qulub. Pas kebetulan saya lagi di sana, saya sendiri yang ngambil di sana. di Cilacap. Terus artinya apa? Gerakan wakaf Al-Quran itu luar biasa. Maka bukan hanya gerakan wakaf Al-Quran yang harus kita kejar, yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan, melainkan gerakan yang bacanya juga gitu loh. Wong Al-Quran ini sing maca ini ya pada baik goro, Bu. Apa gua wakaf Quran wong sing maca goro anak. Ya kan? Makanya kadang-kadang kita itu terlalu menyepelekan guru-guru TPQ, Bu. Saya pikir-pikir iya. Wong kadang-kadang sing disanjung-sanjung Ustadz sing wis dhuwur-dhuwur, Bu. Ya, Ustadz sing dhuwur-dhuwur padahal kalian itu bisa ikro itu dari guru TPQ kalian loh. Ini ketika wis kalian pinter baca Quran, wis pinter sholawatan,
Selawatane wis apik-apik, nisa sabjan sing disanjung-sanjung. Nah, Gus Asmi sing di ngefani. Padahal kalian belum bisa selawat waktu itu. Nek durung bisa baca Quran, baca Arab, alif bata sajim hakho. Ngefan-nya kalian harusnya lebih ngefan ke guru TPQ timbang guru ngaji sing dhuwur ngono lho. Harusnya gitu loh. Itu kalau kita mau urut-urutan gitu loh. Tapi yang piye meneh wong ada terus ngono kuwe. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, sudah ya. Intinya bahwa baca Quran, tadarusan baik online maupun offline, on air maupun sendiri di rumah ataupun apa itu sama saja keterangannya. Masalahnya ini masalah adab, masalah tata krama, masalah akhlak kita kepada Al-Quran itu sendiri. Nek jenengan wis duweni akhlak karo Quran, mesti Quran akan nuntun kita, ya. Kalau kita berakhlak kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadikan dirinya sebagai petunjuk kita, menuntun arah kehidupan kita. Kalau kita lagi goyah, lagi ada masalah, selalu memberikan solusi. Enggak tahu, wes wallahu alam, kuasane pangeran gue tahu. Sorosa ditakoni, piye carane? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Solusi ya bagian dari rizki, ya kan? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Datangnya tidak akan pernah disangka. Biarkan Allah itu urusan ilahiyah, urusan wilayah Tuhan. Yang jelas bahwa kita menyampaikan kalau kau gini ya mesti begini, kalau begitu ya mesti begitu, gitu aja. Sebagai sisi ilmiahnya. Dari sisi hakikatnya, biarkan Allah yang menentukan segala. Nek kowe wis nduweni akhlak karo Quran, mesti Quran akan nuntun kita semuanya sebagai buku pedoman kehidupan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makatan saged kaula aturaken barangkali ada yang mau dipertanyakan, semoga itu juga seseng tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indarti dari Lampung, dari kelompok Mawarwangi. Saya bertanya, saya punya majikan masih muda, belum menikah. Dia tertarik dengan membaca Al-Quran. Dia minta saya untuk mengajarinya. Dia minta saya untuk mencarikan Al-Quran yang terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu, saya itu kan bacaannya belum bagus, dan saya juga belum terlalu pintar membaca Al-Quran. Apa yang saya harus lakukan? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapunten sebelumnya nggih. Cuma ingin minta intinya bimbingan dan keyakinan, lebih yakin lagi, minta solusi yang terbaik. Nanti dari pertanyaan saya, insya Allah agar kami ini bisa mengambil hikmah intisari yang setiap hari kita belajar di situ. Semua belajar nggih, untuk belajar sabar. Bahkan yang mengajar maupun yang belajar. Nah, di Iwamit ini dan diberikan kelas Bapak nggih. Kelas A sampai H nggih. H nggih Bu Sumi nggih. Sampai I, 10 kan. Iya, Masya Allah. Ya. Sudah disediakan oleh pengurusnya ini nggih. Semua atas kehendak Allah juga. Nah, ini kan ada sip malam dan sip pagi, siang ada. Nah, di sini kan masing-masing ini sudah didata kelasnya masing-masing. Nah, mungkin dari kami ini nggih, yang mengajar maupun yang belajar ini sesungguhnya itu musuh yang sesungguhnya itu kan diri kita sendiri ya Bapak nggih. Agar kami ini agar ikhlas, agar mahabbah bertambah dan agar yakin. Karena kita belajar ini hanya menggapai ridho Allah, hanya karena Allah.
Tapi di dalam perjalanan kita belajar, mungkin yang mengajari agak suaranya mungkin keras, mungkin agak dibimbing, diulang-ulang, gak kereng mungkin gitu kan Pak. Tapi niat kami ini yang para pengajar ini tentunya itu sayang agar santrinya ini agar bisa lebih cerdas, lebih semangat belajar, lebih cepat bisa membaca, lebih paham. Tapi yang meminterkan, yang memahamikan tentunya Allah nggih. Masing-masing itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah di sini ini ada yang kadang masuk, ada enggak, tapi kita prasangka baik. Mungkin sibuk, mungkin ada halangan, mungkin dan lain sebagainya. Tapi mungkin 1, 2, 3 kali maklum. Tapi kalau berbulan-bulan dan bertahun-tahun sesungguhnya, mungkin sekiranya ada yang tidak disukai atau mungkin enggak suka yang mengajar atau gimana juga belum tahu ya Bapak. Kami tapi insya Allah semua diniati karena Allah. Apapun yang kita hadapi itu harus lapang dada. Pertanyaannya, lahir batin karena Allah, karena pertanyaannya mengaji, belajar untuk mencari penilaian Allah, bukan mencari penilaian manusia. Agar kami ini lebih yakin, lebih belajar kaminya karena Allah, bukan karena manusia. Ini bagaimana Bapak? Kami mohon dibimbing, mohon disarankan agar kami itu lebih ikhlas, agar Allah selalu ridho ngaten niku Bapak nggih. Mungkin itu saja. Dan yang kedua, kami ini tadi hafalan nggih. Kami di sini semua ikut majikan tentunya sambil bekerja. Hafalan sambil bekerja, sambil saisa, sambil masak, sambil dan lain sebagainya ini Bapak nggih. Mungkin karena kami keadaan itu tentunya bagaimana cara kami ini apakah diperbolehkan situ Bapak nggih. Nah, itu saja. Kurang bernyaman maaf nggih untuk santri semua nggih, bukan untuk menjelekkan satu sama lain, tapi ini kita mencari solusi yang terbaik ya, agar kita ini lebih mahabbah kepada Allah, tidak membeda-bedakan siapa yang ngulang, tidak hanya karena manusia. Nanti niku bernyaman maaf atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 pertanyaan langsung kita mintakan jawabannya kepada beliau Bapak Ustadz Alan Maulana. Tapi ini ada yang SMS untuk menempelkan pertanyaan pada pertanyaan Ibu Indarti. Bagaimana jika seorang non-muslim, tepatnya majikannya itu meminta pinjam Al-Quran untuk dipegang, untuk dilihat-lihat seperti itu? Apakah diperbolehkan seperti itu, Abah? Terima kasih dan monggo untuk jawabannya kami persilahkan, Abah. Berarti itu pertanyaan susulan ya dari yang pertama ya. Nggih, Abah. Nggih. Nggih, leres. Begini, kalau misalkan walaupun jenengan nggak terlalu hafal, jenengan nggak terlalu pandai, jenengan nggak terlalu pinter tentang baca Al-Quran. Pertama, lihat dulu bahwa orang yang ingin belajar itu merasa nyaman atau enggak. Gitu loh. Yang penting nyaman dulu. Kalau memang dia itu nyamannya dengan Anda, maka nggak masalah, Bu. Toh nanti yang dibaca juga terjemahannya, Bu. Enggak Al-Qurannya, saya yakin itu. Karena belum tahu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kan tadi alasannya karena bacaanku kurang baik, kurang fasih, kurang apalah kadang-kadang. Nggak apa-apa, balighuni walau ayat gitu loh. Sampaikan walau cuma satu ayat, nggak apa-apa. Asalkan si majikan itu adalah orang ngerasa nyaman sama kita belajarnya gitu loh. Itu nggak apa-apa. Kecuali dari pihak majikan bilang sendiri, carikan aku guru agar bisa belajar Quran ini, misalkan gitu loh. Nah, baru jenengan nanti konfirmasi ke kepengurusan Iwamid, silakan dicarikan jalan solusi, kan seperti itu. Tapi kalau sementara dia itu masih nyaman, masih enak, masih dengan diri Anda, maka silakan aja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Baca lewat terjemahannya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dat sang penguasa alam. Bahasa
bahasa Taiwannya apa saya nggak ngerti lah, mesti ada di situ bahasa Mandarinnya apa, ada lah di situ. Karena dulu saya pernah melihat Quran yang terjemahan itu ada semua, bahasa Inggris, Mandarin ada juga. Iya. Jadi silakan jenengan itu dikasihkan ke sana. Apakah boleh? Apakah boleh majikan non Muslim pegang Quran? Tidak apa-apa, Bu. Ya, tidak apa-apa. Tapi jangan Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Saya ulangi, ya, nggak masalah, nggak apa-apa, selama bukan Al-Quran yang tidak ada terjemahan. Artinya kalau yang ada terjemahannya, yang baik itu Inggris, Mandarin, Indonesia, itu nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Cuman begini, alangkah lebih bijaknya. Saya ulangi, alangkah lebih bijak. Sebelum dia itu pegang Quran itu, cuci tangan. Cuci tangan dulu. Sebelum baca Al-Quran, sebelum pegang, sebelum pegang Quran, cuci tangan. Bersihkan dulu. Gitu. Misalkan begini, coba mana Qurannya, Quran kamu mana gitu, misalkan dia tanya, ini, tapi kamu cuci tangan dulu, gitu bilangnya. Kamu cuci tangan dulu. Kenapa? Saya bersih kok, nggak apa-apa. Yang penting kamu cuci dulu. Ini barang suci, gitu saja. Harus kamu sucikan dulu tanganmu. Yang bersih belum tentu suci. Kamu jawab kayak gitu. Yang bersih belum tentu suci. Maka sucikan dulu. Ya sudah, cuci tangan saja gitu loh. Enggak harus apa namanya, ambil air wudhu, enggak. Wong dia itu bukan Muslim kok. Maka enggak usah harus wudhu gitu. Jadi boleh ya. Boleh saja. Enggak apa-apa. Yang penting etikanya kita. Ya, mudah-mudahan ada jalan, ada jawaban ya yang bisa dipahami oleh Ibu Indarti. Silakan jenengan bimbing. Kalau yang tadi itu Bapak yang apa namanya kepegang Al-Quran yang tidak ada terjemahannya itu kenapa tidak boleh apa? Karena gini Bu, ini sudah apa namanya, sudah bab lain ya. Gini, kalau mushaf yang tanpa terjemahan itu mushaf yang murni suci. Kalau sudah kecampur terjemahan, maka sudah tidak murni lagi karena ada bahasa Indonesia. Gitu loh. Kan sudah tercampur tulisannya, Bu. Jadi sudah bukan mushaf yang murni, tapi mushaf cuma sebatas mushaf yang ada terjemahan lainnya. Jadi Quran terjemahan, Quran tafsir, kan banyak Bu, mushaf itu macamnya Bu. Jalalain misalkan, Jalalain itu kan ayat suci Al-Quran tapi ada tafsirannya. Ya kan? Ada Al-Quran yang dengan terjemahannya. Itu beda-beda. Secara hukum pun tidak sama. Ada ulama yang berpendapat Quran terjemahan itu dipegang boleh tanpa wudhu. Ada yang berpendapat semacam itu gitu loh. Tapi yang Quran murni, wong sejati deh Quran ya bacaan itu, Bu. Kalau kita mau adil-dilan lah ya. Kalau kita mau adil-adilan, yang namanya Al-Quran ya saat bacaan itu gitu loh. Mushaf itu bukan Quran. Ya, mushaf itu bukan Al-Quran. Yang dinamakan Al-Quran ketika dibacakan gitu loh.
Mushaf ya tulisan gitu loh. Ya sudah, tulisan biasa. Nah, ketika dibaca baru Al-Quran gitu loh. Jadi kenapa kok tulisan yang murni, yang tidak ada artinya kok tidak boleh? Bukan tidak boleh, Bu. Saya ulangi, bukan tidak boleh. Tetap sucikan dulu tangannya. Sama sih loh. Kenapa saya kok ngambil yang terjemahan? Karena buat apa kalian baca yang murni? Saya pasti kalian majikan kalian nggak mungkin bisa baca gitu loh. Disodorkan ini, lalu dibuka, nggak mungkin bisa baca. Alif Lam Mim itu nggak mungkin. Andaikan dia pertama kali, lalu dia itu pernah belajar Iqra, Bata, paling bacanya Alama, bukan Alif Lam Mim. Gitu loh. Karena itu di luar pemahaman dia gitu loh. Yang di mana-mana alif gitu, fathah, lam fathah, la mim fathah, jadi alama kan? Itu normal. Normal kan? Kan kita baru belajar yang namanya alif fathah, lam fathah, la mim fathah, alama. Ya wajar dong dia baca alama. Iya, nggak masalah gitu loh. Jadi maksud saya itu begini, kenapa saya mencontohkannya lewat terjemahan gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Walaupun yang murni pakai tulisan itu pun, kalaupun dia pengen pegang, dia pengen baca, silakan saja, nggak masalah gitu loh. Nggak harus wudu. Uang wudu itu milik Muslim. Orang Muslim. Oh, gitu loh. Ya. Wudu itu milik Muslim. Mereka mau baca Al-Quran tanpa wudu nggak masalah. Cuman karena kalian deket gitu loh. Karena kalian deket, ayo cuci tangan dulu gitu loh. Oh, harus cuci tangan nggak dulu. usah lah. Macem-macem aja. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada sisi siarnya jenengan gitu loh. Kan kesannya kalau ayo cuci dulu, kan kesannya oh berarti ini benar-benar suci, berarti sakral banget, kan seperti itu, ada syiarnya gitu loh maksud saya. Walaupun nggak berlaku bagi non-Muslim, nggak berlaku. Mau megang ya pegang aja silakan, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada hukumnya gitu loh. Jangan mau hukumi nggak boleh, ini dosa, ini karena ini Quran, ini nggak boleh dipegang. Kalau nggak punya wudu, ya keliru jenengan. Ngukumi wong sing butuh Islam kok ngono. Berarti. Paham ya? Paham, Abah. Oke. Terima kasih, Abah. Tahu dapat hidayah nanti nih Bapak nggih. Ya, mudah-mudahan, Abah. Alhamdulillah. Nanti kalau masih kurang jawabannya, nah pertemuan berikutnya bisa bertanya lagi ya untuk Bu Indiarti. Monggo Bapak untuk selanjutnya pertanyaan dari Bunda Minah untuk dijawab 5 menit ke depan. Pertanyaan kedua. Makanya Bu, kalau kita sebagai seorang guru ngambil kitabnya itu jangan talim. Mesti keliru Bu. Sebagai seorang guru menerapkan kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebagai seorang guru menerapkan cinta kasih sayang. Ya, cinta kasih sayang yang tidak ada sedikit pun rasa ingin dihormati, rasa ingin disanjung, rasa ingin dianggap sebagai seorang guru. Sebaliknya, sebagai seorang murid, jangan pakai kitab Ihya Ulumuddin seenaknya wedhu dewek nanti. Oh, aku kan berhak mendapatkan ini, berhak mendapatkan itu karena pakai kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebagai seorang murid harusnya pakai kitabnya Ta'limut Ta'lim. Sebagai seorang murid harus tunduk, tawadu, anda pasor, munduk-munduk karo guru dan lain sebagainya. Kada umumnya gitu loh. Nah, artinya dua pemahaman ini, yang guru ngambilnya pemahaman dari Ihya, yang murid ngambilnya dari kitab Ta'limut Ta'lim. Maka akan berjalan beriringan. Seorang guru tidak akan merasa ternodai keguruannya, si murid tidak akan pernah merasa dianiaya sebagai kemuridannya gitu. Itu pasti dengan sendirinya gitu loh. Dengan sendirinya. Karena dia tidak mungkin bisa keras. Oke lah, mungkin itu sistem ya.
Kalian mungkin punya metode, kalian mungkin punya sistem, kalian mungkin punya metode pelajaran seperti ini, pengajaran seperti ini. It's okay, no problem. Silakan kalian, ya, atur itu semuanya. Tapi ingat bahwa ilmu itu utul ilma darajat, tidak mungkin bisa didapatkan, Bu. Ilmu itu pemberian dari Allah, nggak mungkin. Ya, metode apapun yang kalian terapkan, kalau Allah nggak kasih, nggak akan dapat. Makanya, sebagai seorang guru, kita, sebagai seorang pendidik, kita selalu mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan saja. Ya, tentang nilai-nilai kebaikan saja. Ada yang nggak datang, ada yang hadir, ada yang ini berlarut-larut kok nggak datang, kok nggak hadir. Gitu. Dan sebagai seorang guru selalu husnudon, mungkin itu, mungkin ini, mungkin kerja, mungkin ini, mungkin itu. Atau mungkin sebaliknya, kanda pahit, mungkin nggak senang sama gurunya dan lain sebagainya. Itu biasa saja, Bu, dalam dunia didik itu biasa saja, nggak usah sok suci gitu loh. Banyak orang-orang yang nggak senang sama kita, biasa saja gitu loh. Karena itu hal yang biasa gitu loh. Bahkan sosok seorang rasul, Bu, bayangkan. Sosok seorang rasul, sing mesti bener ya, Bu. Ya, mesti bener ya. Pun ketika lagi taklim, Rasul lagi ngajar, banyak orang-orang yang nggak ikut. Gitu loh. Apa Rasul mencela mereka? No. Bahkan ketika seorang pemuda yang datang melewati kajian Rasul, lalu dilaknati sama taklimnya Rasul, yang ngaji sama Rasul pada saat itu, malah disenani sama Nabi. Kalian jangan melaknati pemuda tersebut. Ya, kalian jangan melaknati pemuda tersebut karena dia adalah orang yang telah menjalankan sunnahku. Kalian kumpul di sini buat apa? Ngaji. Saat ngaji saya suruh apa? Berbuat baik. Ya, kalau kalian punya orang tua, hormati orang tua, taati orang tua. Kalian punya istri, ayo jadi seorang suami yang tanggung jawab. Kalian punya anak, ayo jadi wong tua sing apik, tanggung jawab. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anak tersebut, pemuda tersebut punya orang tua, punya tanggungan, dia lagi bekerja untuk mencari nafkah untuk orang tua. Dia menjalankan sunnahku. Kae wis praktek, kue esih teori. Beneran kae ketimbang awakmu. Nah, gitulah sebagai seorang guru seharusnya. Gitu loh. Ya, begitulah jiwa seorang guru seharusnya. Ya, yang namanya on air, ya, kita nggak pernah tahu. Makanya selalu saya bilang, belajar ilmu lewat on air ataupun lewat nyata itu nggak ada bedanya, sama saja. Sama saja, beneran. Artinya caranya kita gitu loh. Caranya kita itu harus sama gitu. Cara menerapkannya itu harus sama. Saat kita benar-benar pengen belajar paham ilmu, kita benar-benar tekun, menekuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara agar kita itu ikhlas, begitu enteng, gampang, bahwa ikhlas lillah, bahwa semua yang aku kerjakan karena Allah, bukan karena apapun. Ya sudah, gampang saja, bahwa kita paksakan dari mulai diri kita. Kita paksakan bahwa tidak ada sesuatu yang pengaruh dalam kehidupan ini. Apakah mulia kita karena seorang banyaknya murid? Tidak. Apakah kita itu dianggap karena banyaknya orang yang mengakui kita? Tidak. Karena semua itu didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terlalu congkak kita, terlalu egoisnya kita. Kalau semua itu kita lakukan berdasarkan atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kecongkakan luar biasa. Aku disuruh ngaji misalkan, disuruh ngajar, ya saya ngajar. Lillah. Ya sudah, karena Allah. Ada orang paham, tidak paham, itu bukan wilayahku. Karena untuk ilmu pun utul ilma darajat dalam Al-Qur'annya, diberikannya ilmu. Artinya apa? Allah yang menurunkan ilmu itu. Tergantung manusianya bagaimana usaha atau tidaknya.
Kembali lagi, kadang-kadang Allah itu memberikan ilmu sama orang yang nggak terlalu demen. Ya, tetap memberikan bodoh sama orang-orang yang tekun. Ya, kadang-kadang lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya bicara tentang ilmu itu urusan ilahiyah gitu loh. Itu urusan Allah. Makanya teman-teman, sahabat-sahabat itu, yang jelaskan kita belajar ilmu syariat. Syariat kita mengajarkan, ayo golet ben nemu. Yang namanya nemu kan mesti golet sip. Cara logika kan seperti itu. Ya sudahlah, kita ngaji ala logika saja. Ini kadang-kadang kita menemukan satu kejadian di luar nalar kita. Ya sudah, biarkan, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nggak usah ribut gitu loh. Karena itu sah-sah saja bagi Allah gitu loh. Tapi kan syariat kita selalu mengajarkan bagaimana cara kita untuk berinteraksi gitu loh. Kita sebagai seorang guru, ayo mengajarkan. Sebagai seorang santri, ayo senantiasa belajar. Kan seperti itu saja tugas kita. Paham ya? Adapun untuk keikhlasan kita, ya sudah, karena tidak ada otoritas lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu bodoh. Uang saya dulu waktu lahir saya nggak bawa apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Pinter dari mana? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya ngajar pun karena Allah yang menjadikan aku pendidik. Kalau bukan Allah yang menuntun aku menjadi seorang pendidik, mungkin saya masih di jalanan, masih di mana kayak. Itu saja. Bukan karena dirimu itu pintar, bukan karena dirimu itu cerdas, bukan karena dirimu, tapi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kau pintar, dijadikan kau cerdas, dijadikan kau sebagai seorang pendidik sehingga menjadi guru. Itu saja. Oleh karena sebab itu, mari orang-orang yang sudah ditakdir semacam itu selalu senantiasa ikhlas saja. Lillahi ta'ala. Ya sudah. Semuanya. Barakallah, Masya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفينا وكرمتنا وعلى محمد وسلم ورضي تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ندم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الإنتقام. آمين. ودينية وحسن مرتنا. آمين. اللهم بعثنا من الشر والعصيان. اللهم إنا آمين. وترك الشر وسوء القضاء والشماتة الأعداء. آمين. حول حالنا إلى أحسن حال. آمين. ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لجميع الأقوال والأحوال. اللهم استغفرنا. آمين. ولا تسلب وقتنا السليم عنا. آمين. ولا يرحمنا ورزقنا خير الدنيا والآخرة. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
dan demikian yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.